Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a siyama litazkiyatin nufusi wa tahdibul akhlaqi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kajian sore ini kita akan membahas tentang hubungan antara puasa dengan tazkiyatun nafs, ya. Asyamu ma'a tazkiyah. Bagaimana hubungan keterikatan antara puasa dan pensucian jiwa. Inna siyama ibadatun azimatun. Sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang besar, ya. Lam yuridillahu biha. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menginginkan puasa itu mujarradan lil al-imtina'i anit ta'ami wasyarabi, ya. Jadi tidak hanya Allah menginginkan hambanya itu menahan diri dari makanan dan minuman, akan tetapi wa inna ma'arada biha tahqiqu maqasidil azimi, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin bagaimana ibadah yang azimah itu, yaitu siam, adalah bentuk tahqiq, merealisasikan, ya, di antara tujuan yang besar dari puasa itu. Wa huwa tazkiyatun nafs, di antara tahqiqu maqasidil azim, ya, tujuan yang besar di antara syariat siam ini adalah pensucian jiwa, wa tadhiruha, dan pembersihan jiwa, min adrani syahwati ahwal ma'asi, dari kotoran-kotoran syahwat dan maksiat. Ini yang Allah inginkan. Di antara tujuan syariat siam ini ya juga untuk bagaimana momentum tazkiyatun nafas wa tadhiruha, yaitu mensucikan jiwa dan membersihkan jiwa dari apa? Kotoran-kotoran syahwat dan maksiat, gitu, ya. Maka beberapa catatan-catatan yang perlu kita pahami bagaimana hubungan siam ini dengan tazkiyatun nafas. Awalan, yang pertama, asyamu maqasidut tazkiyati fil Quran. Bagaimana siam adalah keterikatan tujuan dari tazkiyah di dalam Al-Quran, ya. Hubungan antara siam, ya, dan tazkiyah yang dijelaskan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Contoh, qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Surah Al-Baqarah, surah tentang kewajiban siam, ya. Ini menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa bayyana Allahu annal ghayata min siyami. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa tujuan dari disyariatkan siam itu adalah hiya tahsilu taqwa, agar puasa itu, ya, la'allakum tattaqun, akan menghasilkan satu ketakwaan. Wa taqwa, dan ketakwaan itu samratu tazkiyatin nafs. Buah dari ketakwaan itu adalah apa? Tazkiyah, pensucian jiwa, ya. Jadi buah dari ketakwaan itu adalah, takwa itu buahnya adalah tazkiyah, yaitu tazkiyatun nafs, ya. Siam, tujuan siam adalah la'allakum tattaqun, wa taqwa, dan ketakwaan itu adalah samratu tazkiyatin nafsi, ya. Buah dari tazkiyah an-nafs, yaitu pensucian jiwa. Sebagaimana juga Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Asy-Syams, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, ya, bagi orang yang mengotori jiwanya. Para mufassir diantaranya para ulama salaf juga menjelaskan fadallatil ayatu, ayat ini menjelaskan bahwa ala anna falaha, bahwa keberuntungan al-abd, seorang hamba itu murtabatu bitazkiyatin nafsihi, yaitu, ya, keterkaitan dengan pensucian jiwa. Yaitu keberhasilan seseorang itu ada satu keterikatannya dengan apa? Tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakka, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya. Inilah yang namanya martabat irtibatun bitazkiyatin nafsihi, yaitu keterikatan seseorang senantiasa mensucikan jiwanya. Wasyamu min a'dhami wasail, dan puasa itu adalah, ya, puasa itu adalah salah satu sarana wasail yang terbesar, ya, salah satu min a'dhami wasail hadhihi tazkiyah, dalam rangka mewujudkan apa? Tazkiyatun nafs. Puasa ini salah satu wasail yang besar dalam mengimplementasikan atau mentahqiqu tazkiyatun nafs, yaitu merealisasikan pensucian jiwa tersebut, ya. Tayyib. Itu yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, asyamu zakatun nafsi inda salaf. Bagaimana puasa itu adalah zakat kepada jiwa, ya, zakat jiwa, ya, sebagaimana para ulama salaf, beliau mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan, as-shaumu zakatun nafs, puasa itu adalah zakatun nafs, ya. Annan nafsa kama tuzakkil amwal, ya, kama tuzakkil amwal bizakatin, ya, sebagaimana jiwa, harta itu juga dizakati, ya, harta itu juga dizakati, sehingga harta itu bersih, harta itu barokah dengan zakat. Begitu jiwa, fa innaha, ya, tuzakki bisyam, sungguh jiwa itu disucikan, ya, disucikan, dibersihkan, ya, tuzakil amwal, membersihkan harta itu dengan zakat, ya. Tapi sesungguhnya membersihkan jiwa itu dengan siam, ya. Jadi sebagaimana Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa annan nafsa kama tuzakki amwal, ya, bagaimana jiwa juga membersihkan harta itu bil zakah, dengan zakat, ya. Fa innaha tuzakki bisyam, maka sesungguhnya jiwa itu dibersihkan dengan siam, min sawaibil syahwati, ya, dari kotoran-kotoran syahwat, ya, wa afatil ghaflah, dan penyakit-penyakit kelalaian itu, ya. Nah, jadi harta disucikan dengan zakat, begitu jiwa juga disucikan dengan puasa, ya, ya, bisyam minal sawaid, ya, bil imsak, menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang mengotori jiwa, dari kotoran-kotoran syahwat, dan apa? Afatil ghaflah, dan penyakit-penyakit kelalaian, ya. Qala Imam Sufyan, ya, Imam Sufyan rahimahullah rahmatan wasi'atan, ya, beliau mengatakan bahwasanya idza ja'atin nafs, ya, maka sabbiat minal hikmah, ya, ketika datang jiwa itu lapar, ya, ketika ja'at ju', ya, ketika jiwa itu lapar, maka sabiat minal hikmah, maka jiwa itu akan kenyang dengan hikmah, ya, jiwa itu akan kenyang dengan hikmah, ya. Idza ja'atil nufus, idza ja'atil nafsu, ya, sabiat
minal hikmati. Apabila jiwa itu lapar, maka jiwa itu akan kenyang dengan hikmah. Ya. Fa inna imtila al batni, sesungguhnya apabila perut itu penuh, imtila, ya, perut itu badan, dan apabila perut itu kenyang, ya, maka yaqusul qalb, ya, akan qasyah, ya, hati itu akan mengeras, ya, hati itu akan mengeras. Wa ammal ju', adapun, ya, sedangkan rasa lapar itu fayuwarrisu, akan mewariskan riqqah, yaitu kelembutan, ya, kelembutan riqqatul qalbi, kelembutan hati, wasifa'u, dan kejernian, ya, kejernian basoriyah, ya, basirah, kejernian hati, ya, kejernian pandangan, ya. Jadi ketika lapar itu akan menghasilkan atau mewariskan riqqatul qalbi. Apa riqqatul qalbi? Itu adalah kelembutan hati. Wasifa al basirah, dan kejernihan pandangan batin. Ya, itulah kemuliaan, kelebihan dari orang yang melakukan puasa, ya. Jadi wa innal imtila al batni, tatkala perut itu penuh dengan makanan, ya, maka yaqusyal qalb, qasyah, ya, qalb, akan mengeraskan hati. Jadi dengan kalau banyak makan, tidak pernah puasa, ya, maka hati itu akan keras, ya. Akan tetapi dengan sering lapar seperti siam di bulan Ramadan ini akan mewariskan, ya, kelembutan hati. Yang kedua, kejernihan pandangan batin, atau kalau bahasanya itu al-qalb, ya, ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa inna siyama, sesungguhnya puasa itu, ya, yudayyiku majari syaitan, ya. Orang puasa itu akan menyempitkan jalan-jalan setan. Kita ketahui bahwa inna syaitanu yajru majrad dam. Sungguh setan itu yajru majrad dam, ya, mengalir, ya, masuk di pembuluh darah manusia, ya. Maka inna siyam, kata Ibnu Qayyim, ya, sebagaimana apa yang kami sampaikan tadi, bahwa inna syaitan yajru majrad dam. Setan itu masuk dari pembuluh darah. Maka dengan puasa, inna siyama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang pertama, yudayyiku majariya syaitan. Jadi dengan berpuasa itu akan menyempitkan jalan-jalan setan. Untuk menguasai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yudha'ifu, ya, yang kedua adalah yudha'ifu, melemahkan, ya, sultanas syahwat, kekuasaan syahwat. Jadi dengan berpuasa itu melemahkan jalan-jalan setan dan menyempitkan jalan-jalan setan. Yang kedua, melemahkan kekuasaan syahwat yang menguasai jiwa manusia ini, ya. Yang ketiga, wa yuhyul qalb wa yuzakkin nafs. Dengan berpuasa itu akan menghidupkan hati, ya, karena
jalan-jalan setan sempit yang tidak mampu menguasai jiwa seseorang, dan syahwat melemah untuk menguasai diri seseorang, maka yuhyil qalb, maka hati akan hidup, menghidupkan hati, ya. Tatkala hati ini hidup, ya, menghidupkan hati dengan berpuasa itu, dan yuzakki nafs, dan mensucikan jiwanya itu. Maka inilah salah satu hubungan antara siam dan tazkiyatun nafas, ya. Di antara tadi itu yudayyiku, ya, bisa menyempitkan jalan-jalan setan orang yang berpuasa seperti bulan Ramadan ini, dan juga bisa melemahkan kekuatan-kekuatan syahwat yang menguasai diri jiwa manusia ini, sehingga lalu yuhyil qalb, yang akan menghidupkan hati dan juga akan menjadikan tazkiyatun nafas, mensucikan jiwanya. Salisan asyamu wa tahqiqu mujahadatin nafas. Puasa ini, ya, hubungan puasa, ya, dalam rangka merealisasikan bentuk jihadun nafas, mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh, ya, dalam rangka untuk jihadun nafas, riyadhah, ya, yaitu mujahadah, dan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu tadi itu, ya. Innan nafsa bitabaiha tamilu ila, sesungguhnya nafsu itu kecenderungannya, tabiatnya nafsu itu, ya, innan nafsa la ammaru bisu, ya. Jadi sungguh nafsu, jiwa nafsu itu selalu condong mengajak kepada kejelekan. Maka ada 3 hal. Innan nafsa bitabaiha, ya, dengan tabiatnya itu, tamilu ila, yang pertama syahwat, ya, karena nafsu itu tabiatnya, ya, menguatkan syahwat, ya, wa ila kasli, malas, ya, ila ghaflati, lalai, ya, syahwat, malas, lalai. Faja'a siyam, lalu datanglah syariat siyam ini, ya. Maka siyam inilah, puasa inilah, ya, apa? Untuk yu'awwidu abda, ya, ala, untuk melatih, membiasakan seorang hamba agar yang pertama asobru, ya, asobru. Jadi siyam ini datang untuk menjadikan apa? Latihan, madrasah, ya, membiasakan diri seseorang itu asober, berlatih sabar. Kemudian juga kaful jawarih, ya, sebagaimana kemarin kita pelajari tentang makna siam, kata Imam Al-Ghazali itu adalah asyam bimana imsak. Siam, puasa itu makna menahan diri, imsak. Di antara bentuk al-imsak, menahan diri itu apa? Dengan apa? Dengan hifdzul jawarih, ya, menjaga anggota tubuh ini, ya, menjaga anggota tubuh ini agar tetap tunduk di atas syariat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan mukhalifatul hawa, akan menyelisih hawa, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat. Ya, dengan kita puasa, kita akan tidak mengikuti hawa nafsu, ya. Hawa nafsu yang sumbernya dari setan, hawa nafsu itu tadi, yang jelek-jelek itu tadi. Sehingga kita bisa menyelisih. Orang yang berpuasa itu akan mampu mengendalikan dirinya, tetap tegak di atas syariatnya. Orang berpuasa itu tidak akan mengikuti hawa, ya, mukhalifatul hawa, yang mengajak kepada kejelekan, menyelisih syariat, yang tidak tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menjadi perenungan bagi kita, ya. Puasa demi puasa hadir di tengah-tengah kita syariat ini, tapi rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ya, tapi, ya, mereka tidaklah mendapatkan amalan siyamihi, yang minas siyami, tidak mendapatkan
berkah atau pahala dari puasanya ilal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga, karena dia tidak mampu menjadikan puasa ini adalah sebuah momentum untuk tazkiyatun nafs, ya. Bagaimana nafsu itu yang senantiasa condong kepada syahwat, kemalasan, kelalaian, maka puasa ini datang menjadi sebuah pembiasaan bagi seorang hamba untuk sabar, untuk melatih anggota tubuh ini agar tidak bertentangan dengan syariat perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan juga menyelisih keinginan-keinginan diri manusia yang condong menentang syariat ini, ya. Maka itu kita ketahui hadis Rasulullah SAW ini, ya, rubba shaim, berapa banyak orang yang berpuasa, ya, dia tidak mendapat amalan siyamhi illa ju'al atas. Wa dzalika idza lam yatahaqqaq tazkiyatun nafs. Oleh karena itu apabila tidak direalisasikan, ya, dalam puasa ini untuk tazkiyatun nafs, walam, maka tidaklah dengan apa? Dengan menjaga lisan, menjaga lisannya, walam yahfid qalb, dan tidak menjaga hatinya, maka memelihara hatinya, dia akan tidak akan mendapatkan amalan siamnya ini tadi, ya. Dia hanya mendapatkan ju' dan atas. Ayyuhal ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, fasyamu laysa imsak 'anit ta'am. Sungguh puasa ini tidak hanya sekedar menahan diri dari apa? Ta'am, bal huwa imsaku akan tetapi puasa itu dengan apa? Dengan menahan diri agar tidak mengikuti syahwat, agar tidak ma'asi dan melakukan kemaksiatan, dan amradil qulub, ya, menahan diri dari penyakit-penyakit yang membuat hati kita kotor. Nah, maka puasa wa huwa madrasatul imaniyah. Puasa ini adalah madrasah iman, ya, litadhiri nafsi, agar membersihkan jiwa, hatta tuballigha martabatat taqwa, agar sampai kita itu sampai kepada tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan dari syariat puasa yang disyariatkan oleh Allah taala, la'allakum tattaqun. Nas'alullah taala ayuzakki nufusana wa ayataqabbala siyamana wa qiyamana fi syahri ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.